Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan sharing implementasi algoritma K-nearest neighbor menggunakan aplikasi Rapid Manner 5.2. Sebelumnya sudah saya bahas bahwa algoritma KNN merupakan salah satu bagian dari algoritma klasifikasi. Berikut perhitungan manualnya pun sudah saya jelaskan. Pada prinsipnya konsepnya menggunakan konsep similaritas atau yang paling mendekati dari kasus yang sebelumnya. Jadi kalau berbicara tentang algoritma KNN atau algoritma klasifikasi, nanti data testing atau data yang baru masuk nanti akan diklasifikasikan atau nanti akan dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Nanti kira-kira masuknya kemana, sehingga data yang paling dekatlah atau algoritma atau nilai yang paling tinggilah yang nantinya akan diberikan ke data testing tersebut. Oke, contoh saya punya data training seperti yang ada di depan ini, di mana data di sini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah seseorang akan main golf atau enggak. Atributnya ada 4, yaitu outlook, temperatur, humidity, dan wind. Sedangkan untuk kelasnya atau labelnya atau outputnya yaitu ada di sini nih, ada play. Apakah main atau tidak, ada yes, ada no. Data di sini ada sebanyak 14. Selanjutnya di mana 14 di sini merupakan jumlah recordnya atau jumlah datanya. Data inilah yang nantinya akan saya klasifikasikan sebelum nanti ada data testing yang masuk. Caranya seperti apa? Kurang lebih seperti ini untuk modelingnya. Kita buka software Rapid Manner-nya, selanjutnya kita ambil datanya. Kebetulan untuk data training di sini merupakan data yang memang default-nya atau bawaan dari Rapid Manner-nya. Oke, selanjutnya saya buat validasi, saya ambil objek validasi, berikutnya nanti di dalamnya untuk modelingnya saya gunakan algoritma KNN, berikutnya testingnya saya tes performance-nya dengan menggunakan apply model. Oke, selanjutnya nanti akan muncul yang namanya akurasinya, di mana akurasinya di sini akan muncul sesuai dengan pengklasifikasian. Oke, langsung saja saya buka Rapid Manner-nya. Rapid Manner. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan dari Rapid Manner pada waktu dijalankan. Oke, seperti ini Rapid Manner-nya. Oke, selanjutnya tinggal kita buka Rapid Manner-nya. Kita buka file baru dengan cara klik new atau file new. Oke, ini untuk tampilan awal dari Rapid Manner, lembar kerja dari Rapid Manner. Selanjutnya saya akan mempersiapkan datanya, saya ambil dari repository langsung dari Rapid Manner-nya. Ada sampel, selanjutnya ada data. Nah, data inilah yang nantinya akan saya tes, saya akan olah menggunakan algoritma KNN. Selanjutnya saya cari validation, atau biasa disebut dengan X-validation. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita sambungkan datanya. Oke, berikutnya tinggal kita sambungkan. Selanjutnya kita double klik validation-nya untuk masuk ke data training dan data testing. Data training-nya saya akan menggunakan algoritma KNN, ada di sini nih, di lazy modeling. Berikutnya saya akan menggunakan performance dan apply model. Apply model dulu kita cari. Oke, ini. Berikutnya performance. Oke, performance. Oke, untuk performanya tinggal kita sesuaikan. Performanya saya akan melakukan performance untuk klasifikasi. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk tampilannya. Nah, sebagai catatan untuk KNN di sini nanti tinggal kita tentukan K-nya. K-nya di sini mulai dari 1 sampai ke berapa gitu yang nantinya akan kita tes. Tinggal kita atur di sini. Jadi data trainingnya akan kita bandingkan dengan data testing yang mana gitu. Atau data testingnya akan kita bandingkan dengan data training yang mana. Saya ambil defaultnya aja dulu seperti ini. Baru selanjutnya kita coba running. Kita coba running.
Contohnya di sini dia akan minta penyimpanan, saya akan simpan. Selanjutnya untuk penyimpanannya, contohnya saya simpan dengan menggunakan name-nya algoritma KNN. Berikutnya kita klik yes. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini untuk datanya, untuk example set-nya. Kalau pengen melihat data aslinya kurang lebih seperti ini nih. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya untuk algoritma KNN-nya, di sini akan terlihat datanya ada 14 data. Ada 14 data yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada no, selanjutnya ada yes. Kita lihat performance-nya. Performance-nya yang muncul adalah akurasi. Akurasinya kurang lebih seperti ini nih. Akurasinya 40% sampai 42%. Oke, di sini ada confusion metric. Confusion metric di sini akan muncul. Di sini merupakan prediksi. Selanjutnya ada tabel metrik seperti ini. Maksud dari ini seperti apa? Saya akan jelaskan menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat. Oke, kurang lebih datanya kan seperti ini tadi. Kurang lebih datanya seperti ini. Datanya kurang lebih seperti ini nih untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Akurasinya 40% sampai dengan mikronya 42,86%. Ada pred no, selanjutnya ada true no. Selanjutnya ada pred yes, selanjutnya true yes. Maksudnya apa? Pada tabel ini diketahui dari 14 data, kan ada 14 data training nih. Dan selanjutnya 2 diklasifikasikan no. Yang ini nih. 2 data diklasifikasikan no sesuai dengan prediksi yang dilakukan dengan metode KNN. 2 ini diklasifikasikan masuk dalam kategori no. No di sini berarti tidak akan main golf. Hasilnya pun sesuai, yaitu no juga. Selanjutnya kita beranjak ke angka 5 di sini. Kemudian ada 5 data diprediksi yes, diprediksi diprediksi yes, ternyata no gitu. Oke, ini untuk penjelasan dari materi ini. Selanjutnya kita masuk ke yang angka 4. 4 data di 4 data kelas di yes, selanjutnya diprediksi sesuai, diprediksi yes ternyata sesuai, dan 3 data diprediksi yang ini nih, 3 data diprediksi yes ternyata no gitu. Ini maksud dari confusion metric yang ada di depan ini. Selanjutnya kalau kita bandingkan nilai akurasinya akan muncul seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh di algoritma, di evaluasi dan validasi yang ada di algoritma data mining itu sendiri. Oke, maksud dari penjelasan ini, maksud dari confusion metric atau metrik yang ada di depan ini, nanti ada istilah TP, ada TN, ada FP, ada FN. Yang pertama, angka 2 di sini. Pred no, true no. Maksudnya jumlah data yang diprediksi no dan kenyataannya memang no gitu. Berarti kan true positif. Selanjutnya pred yes, yang ini nih, yang TN di sini. Diprediksi yes, true yes. Jumlah data yang diprediksi yes dan kenyataannya yes. Ada 4, berarti masuknya TN, true negatif. Selanjutnya pred no, true yes. Berarti kita lihat yang ini. Diprediksi no ternyata dia masuknya ke data yes. Jumlah data yang diprediksi no tapi kenyataannya yes. Berarti masuknya ke false positif. Selanjutnya ada data pred yes, yang ini nih, yang 3, pred yes, true no. Jumlah data yang diprediksi yes ternyata tapi kenyataannya no. Berarti false negatif. Jadi untuk perhitungan nilai akurasinya kurang lebih seperti ini. TP ditambah TN dibagi TP plus TN plus FP ditambah FN atau false negatif. Sama dengan TP-nya 2, selanjutnya TN-nya 4. Selanjutnya dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. TP-nya ada 2, TN-nya ada 4 ditambah false positifnya ada 5 yang ini nih. Selanjutnya ditambah false negatifnya 3. Kalau ditotalin 2 tambah 4, 6 dibagi 14. Totalnya 42. Kurang lebih nanti nilai akurasinya sebesar dari 40% sampai 42%. Ini kurang lebih kalau kita menggunakan algoritma KNN. Klasifikasinya kurang lebih seperti ini. Saya tes lagi dengan menggunakan data seperti ini.
Saya punya data untuk mengklasifikasikan apakah seseorang akan lulus tepat waktu atau enggak. Kelasnya yang ini nih. Kelasnya ada dua, yaitu masuk dalam kategori kelas terlambat atau tepat waktu. Kalau kita filter akan ada dua nih, ada tepat, ada terlambat. Atribut-atribut yang mempengaruhi apa aja, atau variabel-variabel yang mempengaruhi ada jenis kelamin, contohnya status mahasiswa, usia, status nikah, IPS semester 1 sampai semester 8, dan IPK. Oke, data inilah yang nantinya akan saya tes menggunakan algoritma KNN. Oke, kalau kita lihat jumlah datanya sebanyak 379. Kalau di sini kan 380 karena ada satu yang paling atas merupakan atributnya. Berarti ada 379. Langsung saja saya coba menggunakan algoritma menggunakan aplikasi Rapid Manner. Kita buka file baru, file new. Selanjutnya saya pakai cara cepatnya karena data yang saya miliki adalah data Excel, berarti saya akan menggunakan data Excel. Selanjutnya import configuration wizard, cari datanya ada di mana. Kebetulan datanya saya simpan di D, terus ada di folder dataset. Ada di folder dataset. Oke, ada di sini. Ada data kelulusan mahasiswa. Nah, data inilah yang nantinya akan saya olah menggunakan algoritma KNN. Saya akan klasifikasikan. Di sini karena datanya saya ambil dari luar sistem, dia akan import datanya dari luar, yaitu data import wizard. Ada 4 tahapan. Ini tahap pertama, selanjutnya masuk ke tahap kedua, kita next saja. Nah, sebelumnya kalau untuk yang tahap kedua di sini, kalau di Excel kan defaultnya ada 3 sheet. Sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita tentukan data kita ada di sheet keberapa. Sheet kedua kan kosong, sheet ketiga juga kosong. Berarti kita menggunakan sheet yang pertama. Kita next, ini kurang lebih datanya. Selanjutnya kita next. Kalau datanya lebih dari 100, yang previous use only first 100 row-nya di unchecklist, selanjutnya di-read lagi datanya. Berikutnya karena masuk dalam kategori algoritma klasifikasi atau dalam masuk kategori algoritma supervised learning, di mana algoritma supervised learning di sini mempunyai kelas atau label atau targetnya. Kita tentukan dulu label atau kelas atau targetnya. Targetnya adalah status kelulusan, sedangkan data-data yang lainnya kan masuknya atribut atau prediktor. Sedangkan status kelulusan ini bukan atribut, tapi masuknya label, yaitu kelas. Selanjutnya kita klik finish. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan cara cepatnya untuk mengklasifikasikan. Saya menggunakan edit, new building block, nominal X validation. Kalau kita lihat defaultnya data trainingnya dia langsung menggunakan algoritma decision tree. Sedangkan algoritma yang akan saya gunakan, saya nggak mau menggunakan algoritma decision tree. Saya akan menggunakan algoritma KNN. Untuk merubahnya caranya klik kanan decision tree-nya, selanjutnya pilih replace operator, selanjutnya pilih modeling, classification, lazy modeling, dan KNN. Pilih KNN. Oke, kita klik lazy modeling, selanjutnya pilih KNN. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Ini masih ada pesan error. Kita pindah ke atas, klik tanda panah ke atas. Selanjutnya validation-nya kita sesuaikan. Datanya, data yang dari Excel-nya kita masukkan ke validation. Message-nya kan masih ada error, agar nanti errornya hilang, kita klik OK saja. Selanjutnya validation-nya kita sambungkan ke dataset yang kita miliki, ke apply model. Oke, kurang lebih seperti ini. Sama untuk masuk lagi ke performance-nya, ke apply modelnya, kita bisa menggunakan ini, double klik, atau kita bisa menggunakan proses gitu. Proses, selanjutnya yang lainnya. Yang paling enak sebenarnya kita menggunakan ini. Oke, nanti otomatis akan langsung masuk ke data training dan data testingnya. Sama di sini untuk K-nya bisa kita tentukan sendiri maunya seperti apa. Selanjutnya kita bisa running, kita boleh save, contohnya name-nya KNN2 contohnya. Oke, selanjutnya kita klik yes. Kurang lebih nanti untuk klasifikasinya seperti ini, datanya sebanyak, datasetnya sebanyak 379.
dengan 14 dimensi, yaitu untuk kelasnya ada 2, terlambat dan tepat. Performance-nya kurang lebih seperti ini. Ada nilai akurasinya 84,15% sampai 84,17%. Oke, di sini ada conversion metric, atau yang biasa disebut dengan metrik. Ada prediksi terlambat, true terlambat. Berarti kan angkanya di sini. Berarti data dikategorikan terlambat dan sesuai dengan prediksinya. Ada prediksi terlambat cuman true tepat. Ada prediksi tepat 32 cuman true terlambat. Ada prediksi tepat sebanyak 188 cuman true tepat. Maksudnya apa? Oke, saya balik lagi ke PowerPoint yang sudah saya buat. Maksud dari data tadi, yang ini nih. Oke, prediksi terlambat 131, prediksi terlambat true tepat sebanyak 28, prediksi tepat dan true terlambat sebanyak 32, dan prediksi tepat true tepat sebanyak 188. Maksudnya apa? Pada tabel diketahui data sebanyak 379 record. Di 131 diklasifikasikan terlambat dan sesuai dengan prediksi yang dilakukan dengan metode KNN. Selanjutnya kemudian 28 data diprediksi terlambat, ternyata kenyataannya tepat. Selanjutnya 188 data kelas tepat diprediksi sesuai. Diprediksi tepat ternyata 188 di sini diprediksi tepat ternyata sesuai, true tepat. Berarti sesuai dengan kenyataannya. Dan 32 data diprediksi tepat ternyata terlambat. Oke. Kalau saya buat kurva RUC-nya, kalau saya buat perhitungan di akurasinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Prediksi terlambat, true terlambat, datanya sebanyak yang ini nih, TP berarti true positif sebanyak 131, jumlah data yang diprediksi terlambat dan kenyataannya terlambat. Selanjutnya ada TN di sini true negatif, prediksi tepat, true tepat, jumlah data yang diprediksi tepat dan kenyataannya memang tepat gitu. Ada di kurva sebelah kanan. Selanjutnya prediksi ada FP, false positif. Jumlah data yang diprediksi terlambat tapi kenyataannya tepat itu sebanyak 28. Terakhir FN, jumlah data yang diprediksi tepat tapi kenyataannya terlambat yaitu sebanyak 32. Untuk menghitung nilai akurasinya diperoleh rumus TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. TP-nya sebanyak 131, TN-nya sebanyak 188 dibagi TP plus TN 131 ditambah 188 ditambah FP. False positifnya kan sebanyak 28 yang ini nih. Ditambah false negatifnya sebanyak 32. Kalau saya totalin TP ditambah TN 131 tambah 188 sebanyak 319 dikurangi atau dibagi 379 yaitu diperoleh angka 84,15. Oke, ini sebelumnya nilai akurasinya sesuai dengan ini. Kalau dilihat dari nilainya kan 84,15 sampai dengan 84,17. Oke. Ini berarti nilai akurasi yang diperoleh kalau kita menggunakan algoritma KNN. Akan terlihat klasifikasi dari data yang kita miliki. Oke, demikian penjelasan materi ini, implementasi algoritma KNN menggunakan software RapidMinLab. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.